Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun, ini semua adalah anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mengawali semua aktivitas kita mohon pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan agar kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka acara Mana Rema pada pagi hari ini dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar. Jikalau pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu, di dalam kami melaksanakan menjalani aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong, menyertai dan membimbing kami di dalam kami menjalani semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus adalah kekuatanku. Pagi hari ini kami masih diwarnai dengan suasana menikmati turunnya Roh Kudus, karena beberapa hari yang lalu kami baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam dunia ini. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, kekuatan kita, bahkan kelemahan kita. Tuhan amat sangat tahu. Oleh karena itu Tuhan curahkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Agar kita boleh berjalan di dalam penyertaan pertolongannya dan pimpinan Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini yang Tuhan katakan. Ya, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan kita, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa arti hidup ini sebenarnya. Bagaimana kita menikmati dan menjalani hidup ini sehari-hari. Bukankah kita selalu merasakan berbagai masalah menghimpit kehidupan kita. Berbagai problema selalu terjadi dan mewarnai kehidupan kita. Seringkali kita tidak menemukan jalan keluar. Seringkali kita tidak mendapatkan kelepasan untuk menghadapi semua masalah ini. Tapi puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Inilah yang perlu kita nikmati di dalam kehidupan kita. Hanya oleh Roh Tuhan, hanya oleh pimpinan, hanya oleh kekuatan Tuhanlah kita mampu menjalani hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa seringkali kita lemah? Mengapa seringkali kita tidak mampu menjalani kehidupan di dunia ini? Seringkali pula kita hidup jauh daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan, hanya oleh Rohku, kata Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Agar Tuhan selalu menyertai, agar Tuhan selalu menolong. Karena kita tahu, bahkan kita sangat tahu,
Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Firman Tuhan di sini mengatakan, bukan dengan keperkasaan. Seringkali kita merasa kuat, seringkali kita merasa hebat, seringkali kita merasa mampu menyelesaikan semua masalah hidup ini dengan jalan kita sendiri. Namun apa yang terjadi? Seringkali pula kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita tidak mampu. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kalau pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan segala upaya kita, tetapi hanya oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Kita harus bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Ini bukti bahwa Tuhan itu sangat-sangat cinta kepada kita. Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anaknya, kita mengalami hidup di dalam kelemahan. Kita hidup mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Tuhan selalu berharap agar kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Roh Kudus berkarya di dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu, janganlah kita membawa hidup ini seakan-akan kita mampu sendiri. Kita mengandalkan kekayaan kita mengandalkan ilmu kita, kekuatan kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mengandalkan Roh Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini yang Tuhan minta. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kita menjadi lemah. Ya, jangan kita hidup dengan segala kemalas-malasan kita. Tapi biarlah roh yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Allah, itu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu peringatan yang diberikan pada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hakikatnya kita ini manusia, adalah manusia yang paling senang bermalas-malasan. Ya, ogah-ogahan, apalagi melaksanakan pelayanan kita. Tuhan mengingatkan, pagi hari ini kekuatan kita hanya ada di dalam Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Ya, itulah kekuatan kita. Saatnya Roh Kudus dicurahkan, saatnya kita sambut dengan hati penuh sukacita agar Roh itu tetap tinggal dengan setia menyertai kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan, agar kita menjadi kuat, agar kita tidak menjadi lemah, tidak ogah-ogahan, kerajinan kita tidak kendor. Bahkan Roh itu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kita untuk kita bisa tetap melayani Tuhan. Selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada satu pengharapan, masa depan yang penuh dengan sukacita. Itulah pengharapan yang diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sabarlah dalam kesesakan, menghadapi masalah, menghadapi problema hidup, menghadapi apapun. Firman Tuhan menuliskan, sabarlah dan bertekunlah tetap di dalam doa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bertekun di dalam doa, itulah kunci keberhasilan kita.
Itulah kunci yang dapat membangkitkan semangat kita agar kita tidak menjadi kendor di dalam pelayanan kita, agar roh Allah itu boleh tetap menyala-nyala dalam sepanjang kehidupan kita. Dan firman Tuhan menuliskan, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Maka engkau akan menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita dan selalu memiliki pengharapan untuk masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ini satu peringatan ya, yang dapat membangun iman percaya kita, semangat kita hanya kepada Dia. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, semuanya ini akan sia-sia. Kita akan menjadi kendor, ya, malas-malasan di dalam pelayanan kita. Jangan buka hatimu untuk iblis bisa ikut beracara. Iblis adalah sangat-sangat pandai mencari segala titik-titik kelemahan kita. Kita manusia, kita memiliki titik kelemahan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan semua manusia memiliki titik kelemahan di dalam kehidupannya. Dan iblis paling pandai mencari alur-alur kelemahan kita, karena dia selalu ingin menjatuhkan kita. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa roh Allah adalah kekuatan kita. Roh Allah yang selalu memberikan semangat, memberikan sukacita, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan masa depan yang penuh dengan sukacita. Karena semua itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita orang percaya. Bahkan jikalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat ke-24, di situ dituliskan Allah itu adalah roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Roh yang selalu memperhatikan kehidupan kita, segala kelemahan kita, dan bahkan di sini dikatakan, baiklah kita menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kekuatan kita. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63a, di situ dikatakan, rohlah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kalau roh itu ada dalam kehidupan kita, roh memberikan kekuatan bagi kita, kita ini akan merasakan bahwa dalam hidup kita penuh dengan sukacita, karena ada Roh Kudus yang selalu membangkitkan sukacita dan pengharapan bagi kehidupan kita orang percaya. Setialah di dalam pelayananmu. Dekatkanlah hidupmu selalu kepada Tuhan. Mintalah agar Roh Kudus selalu menyertai, menolong setiap langkah kehidupan kita. Karena kita tahu firman Tuhan sudah mengatakan, ya, bukan dengan segala keperkasaan kita dan bukan dengan segala kekuatan yang seringkali kita andalkan dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hanya oleh Rohku, kata Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Roh Kudus adalah sumber pengharapan kita yang memberikan sukacita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jikalau saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mintalah saat-saat ini Roh Tuhan diturunkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, hanya untuk memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita orang percaya, agar hidup ini boleh selalu mengalami satu hidup yang penuh dengan sukacita. Hanya oleh pimpinan
pertolongan dan penyertaan Tuhan. Peran roh itu luar biasa bagi kehidupan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus, hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita akan mengalami kelemahan demi kelemahan. Yang akhirnya kita akan jatuh di dalam segala kelemahan kita. Oleh karena itu, jikalau pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita lewat renungan mana rema yang singkat ini, tapi saya percaya dan yakin ada rencana Allah yang indah bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Hingga kami boleh tahu Tuhan, kami boleh sadar kembali Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa pertolongan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tak mampu berbuat apa-apa. Mari Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu itu Tuhan, hingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang perkasa di dalam Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang boleh menjadi kuat, karena roh itu yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan meteraikan setiap firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita, menguasai hati dan pikiran kita, hingga kita boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.